Tadi dilaporkan bahwa harga cabai saat ini masih dalam kategori yang relatif tinggi, yaitu sekitar Rp130.000 untuk cabai dengan kualitas rendah, namun harga untuk cabai rawit kualitas baik ini sekitar Rp140.000. Meskipun harga sudah turun dari harga Rp150.000, namun tetap saja harga ini masih relatif tinggi dan dianggap menyesakkan dari warga yang ingin berbelanja, dan semoga pemerintah juga bisa segera mengatasi masalah tersebut. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertanyaan terkait dengan Jakarta tidak aman. Pertanyaan ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda yang sudah hadir di studio pada siang hari ini. Ada Pak Thomas Sunario, kriminolog. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mbak Devi Ratmawati, pengamat sosial. Selamat siang Mbak Devi. Sudah lama tidak di Speak After Lunch gitu ya. Kali ini ada permasalahan yang cukup pelik terkait dengan masalah keamanan di Jakarta, dan kita akan menghubungkannya begitu dengan ilmu kriminologi dan juga ilmu sosial. Jika kita lihat kasus kemarin, ini seperti ada dua mahasiswi begitu yang ada di kos-kosan ini menjadi korban pembunuhan. Kenapa hal-hal seperti ini seolah cukup lama begitu diketahui oleh lingkungan sekitarnya? Tanggapan Anda? Ya, pertama yang perlu saya sampaikan, karakter kasus-kasus yang ada tentu saja berbeda. Ini tidak bisa kemudian kita mengeneralisir untuk menjawab setiap kasus yang ada. Tadi persoalan diplomas misalnya, lalu persoalan pemerkosaan, lalu tadi ada hal-hal lainnya. Nah, saya mau fokus ke soal adik-adik kita yang kebetulan tewas secara mengenaskan tadi. Nah, ini secara umum ini berada dalam payung kekerasan terhadap perempuan yang sebenarnya menjadi masalah utamanya. Memang masalah ini baru lagi-lagi terangkat ketika ada kasus ekstrim seperti pembunuhan. Ini bukan masalah hanya Indonesia misalnya, tapi kalau bicara Inggris misalnya, berdasarkan data, dalam seminggu tuh ada 2 perempuan yang meninggal di Inggris ataupun di Wales misalnya, di negara bagian di Inggris Raya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa persoalan ini adalah persoalan global, di mana planet kita ini adalah planet yang sangat maskulin, yang memang perempuan selalu dalam kondisi yang lemah dan tertekan. Baik, di sini soalnya ada perbedaan begitu antara kriminalitas yang bisa lebih mengarah ke gender seperti perempuan begitu ya. Kita akan bahasnya lebih lanjut jika dilihat dari sisi kriminologi. Pemirsa, saat lagi Speak After Lunch masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Pemirsa, masih di Speak Up Friends dan kita masih membahas pertanyaan Jakarta tidak aman bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Sekarang saya ke Pak Thomas. Jika kita lihat begitu ya, tadi sudah dikatakan oleh Mbak Devi bahwa ini ada pengaruh nih gender. Perempuan ini kayaknya lebih rentan begitu dengan tindakan-tindakan kriminalitas. Apalagi kemarin kasusnya seperti mahasiswi yang ada di Kebon Jeruk begitu salah satunya. Ini juga terjadi di negara-negara lain. Tapi tanggapan Anda seperti apa dilihat dari sisi kriminalitas? Kalau dilihat tadi dikatakan kota besar ya. Umumnya memang di kota besar demikian ya. Kadang masyarakat kita tuh udah tahu kan, sering ada istilah sekejam-kejam ibu tiri masih kejam ibu kota. Nah, gitu. ini kan istilah ini berlaku menurut Anda gitu ya? Iya. Nah, itu apa? Kenapa di kota-kota besar ya, termasuk Jakarta dan dunia? Yang pertama adalah secara fisik pertambahan penduduk ya. Ini menyebabkan masalah fisik tanah. Dan ini sangat terbatas, mahal ya. Yang kedua, masalah sosial jadi renggang ya, karena ada dampak negatif ya dengan masyarakat yang tinggal di kota ya. Yang pertama, lebih individualis dibandingkan masyarakat rural ya atau desa ya. Yang kedua, penuh perhitungan ya. Artinya kita sekarang kalau punya saudara di Jakarta pun kalau mau ketemu harus telepon dulu. Saya mau ke rumah hari ini, ada nggak kamu ya? Kalau tidak bisa. Yang ketiga, penampilan dari luar ya, itu jadi biar miskin asal sombong ya. Ini kalau malam-malam jalan di ganggang itu kan penuh mobil padahal dia nggak punya garasi ya. Yang ketiga, agresif dan mengejar status sosial materi ya. Yang ini juga yang kemudian menyebabkan banyak warga yang untuk mengejar status sosial ekonomi itu terhambat. Mereka mencari jalan-jalan keluar yang pintas. Nah, termasuk juga dengan terjadinya kekerasan itu. Nah, kalau kembali kepada tadi yang kasus ini, yang pertama yang harus kita lihat sebab-sebab secara medis ya, itu harus diatopsi ya. Apakah
kemudian dokter menemukan ada racun, nah itu bisa ada dugaan bunuh diri misalnya ya, atau ada kekerasan fisik, ada memar dan sebagainya ya. Baik, tapi kalau kita lihat begitu ya, tadi salah satu yang disampaikan oleh ibu kandung korban begitu yang menemukan korban di lokasi kejadian ini terlihat seperti ada luka-luka memar dan lain sebagainya. Ya. Kita tahan dulu perbincangan kita karena kita Oke. terlebih dulu akan melihat informasi dari Polres Jakarta Utara yang menggelar konferensi pers terkait kematian taruna STIP di bawah Kementerian Perhubungan yang diduga karena dianiaya seniornya. Kita akan saksikan bersama-sama konferensi pers dari Kepolisian Resort Jakarta Utara berikut ini. Taruna Amirullah Aditya Putra. Iya. Kondisi korban lainnya dalam kondisi luka dan memar pada beberapa bagian tubuh. Iya. Pak, Yos dari Kompas TV, Pak. Kalau melihat rilis ini sudah ada 5 orang yang diperiksa, kelima-limanya adalah taruna tingkat 2. Apakah ada rencana dari Polres untuk memeriksa pihak dari STIP? Karena kalau melihat pengalaman sebelumnya ini kan bukan kejadian pertama, seharusnya sudah ada antisipasi untuk pencegahan kejadian terulang. Ya, terima kasih. Tentunya kita akan melihat bagaimana sistem pengasuhan yang ada di atau berlangsung di STIP tersebut, karena tentunya tujuannya untuk memintarkan atau mencetak kader-kader pelayaran yang handal. Kita harus lihat bagaimana pola pengasuhan sehari-hari dari bangun pagi, Kalau di TKP 5, makan pagi, di sini 5. belajar, Di sini 5. mungkin kuliah, makan siang, kegiatan sore, olahraga dan seterusnya, Iya. apel malam, istirahat malam. Tentunya kita akan lihat penggal-penggal waktu ini siapa yang bertanggung jawab di penggal-penggal waktu ini. Anggaplah mungkin jam 22.30 ini tanggung jawab siapa mengawasi para taruna ini. Itu nanti akan kita lakukan pemeriksaan semuanya berdasarkan mungkin job description dari masing-masing yang bertugas secara rutin setiap hari di STIP. Barang bukti apa saja kemudian diamankan dan peran Ya udah, kelima ini bentar ya, yang bentar ya. tidak terlibat langsung sebagai apa? Otaknya kah atau yang dibuka gitu? Jadi kita masih mencocokkan karena saat ini terus terang para taruna tingkat 2 ini masih dalam kondisi mungkin down, artinya mereka masih berbicara, masih mengatakan bahwa secara tidak sengaja atau tidak ada niat sama sekali untuk melakukan penganiayaan ini menyebabkan meninggal dunia. Jadi mungkin mereka belum bisa berbicara, kita pun maklumi hal tersebut, sehingga insya Allah nanti kita akan dalami kembali kenapa sampai dilakukan kegiatan seperti ini yang mengakibatkan meninggalnya korban tadi. Nanti kita akan hubungkan dengan apa yang dilakukan hasil pemeriksaan dari dokter. Dokter ini kan bisa mengarahkan penyidikan karena seperti dokter mengatakan tadi ada cairan hitam di lambung. Nah, kita akan tanyakan nanti bagaimana kira-kira sampai apakah ada mengkonsumsi minuman apa pada saat sebelum itu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita harapkan nanti dokter tentunya akan membantu kita untuk memandu dalam rangka proses membuat terang atau mengungkap peristiwa meninggalnya taruna Amirullah Aditya Putra ini. Mengenai di TKP ada CCTV rekaman dari saksi penganiayaan, lalu kedua apakah korban beserta rekan-rekan taruna pertamanya itu melakukan kesalahan sehingga dihukum seperti itu? Secara umum di STP itu di zona-zona eksternal atau di bagian luar lingkungan itu terdapat CCTV. Namun khusus di TKP Dormitory 4 ini kamar lantai 2 kamar M205 tidak ada CCTV yang secara khusus yang bisa mengcover di TKP tersebut. Mengenai kesalahan si taruna junior ini apakah ada kesalahan? Sekali lagi saat ini kita dapatkan bahwa mereka hanya semacam pembinaan tradisi memanggil taruna junior tersebut karena bagian dari mungkin mereka melakukan serah terima alat drum band tadi yang jenis tam-tam itu yang menurut saya katakan tadi bahwa seharusnya taruna junior itu dipanggil dibuat pandai dia menggunakan alat tam-tam tadi bukan dianiaya secara bergiliran. Nah, mungkin ini yang kita tentunya akan dalami inisiatif siapa sampai harus memanggil sampai harus menganiaya dan sebagainya.
Tentunya setiap pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dan kita akan simpulkan nanti. Namun sementara kita bisa mengarahkan pada pasal 170 KUHP, khususnya ayat 3, di mana korban meninggal dunia dengan ancaman 12 tahun penjara. Kita juntuhkan dengan pasal 351 ayat 3 KUHP. Barang bukti yang diamankan apa aja? Barang buktinya, Pak? Barang bukti saat ini kita amankan adalah ada 1 botol minyak tawon, minyak gosok itu, minyak gosok, minyak telon, 1 buah gelas, dan 2 puntung rokok yang ada di sekitar TKP tadi. Yang saya katakan di semacam areal kamar ganti ya, kamar ganti, tempat loker lah, semacam seperti itu. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap orang STP belum, Pak? Mengingat ini bukan pertama kali. Saat ini kita masih maraton, nanti akan memeriksa semuanya siapa yang bertanggung jawab dan sesuai job description masing-masing siapa yang bertanggung jawab selama 1 kali 24 jam di STP tersebut. Ada korban yang lain Pak selain yang 5 tadi dianiaya oleh pelaku? Sementara hanya ada 5 korban berdasarkan saksi yang berada di situ, sebanyak 5 orang juga menyampaikan bahwa ada 6 orang bersama korban taruna tingkat 1 yang diperintahkan menghadap ke TKP tadi di kamar 205 dormitory 4. Pak, itu kan tadi kan alat musik 1 tam-tam doang. Terus bagaimana dengan trompet? Apakah polanya sama junior yang belanja tapi pukulin junior ke gimana? Tentunya kita harus menyatakan bahwa ada kewajiban taruna senior membuat taruna junior ini lebih terampil atau lebih pintar, khususnya masalah pembinaan drum band tadi atau pengasuhan drum band. Saya yakin juga mungkin alat-alat musik lainnya dilakukan upaya-upaya membuat terampil para juniornya. Namun fakta yang terjadi saat ini bahwa di STP kejadian semalam itu taruna junior yang akan menerima semacam turunan alat musik tam-tam dianiaya, selanjutnya korban meninggal dunia. Cukup ya? Saksi sudah kita lakukan pemeriksaan di Polsek dan Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara. Kira-kira pengakuan dari salah satu tersangka mungkin ada tujuan apa Pak sampai menganiaya begitu? Mungkin dari di depan petugas mungkin salah satu tersangka mengaku apa? Saya yakin mereka mulanya hanya ingin mempererat hubungan emosional mungkin antara sesama taruna yang mungkin akan saling menurunkan ilmu keterampilan alat musik tadi. Jadi tujuannya tentunya positif pada saat tidak lakukan penganiayaan dan sebagainya. Namun yang kita sesalkan kenapa ada kejadian atau perbuatan-perbuatan yang cenderung melakukan kekerasan, penganiayaan sampai mengakibatkan korban Amirullah Aditya Saputra ini meninggal dunia. Sejauh ini laporan masuk ke polisi terkait penganiayaan di STP apakah baru dari korban ini saja atau dari Saya katakan tadi bahwa berdasarkan data yang ada di Polres Metro Jakarta Utara ini, sejak STIP berdiri sudah terdapat 3 kali kejadian yang sama mengakibatkan taruna atau mahasiswa STP ini meninggal dunia. Tepatnya pada tahun 2012, 2013 dan 10 Januari 2017 ini. Cukup ya? Jelas ya? Ya. Mudah-mudahan segera bisa sangat jelas kepada masyarakat dan insya Allah kepolisian bisa membuat tuntas permasalahan-permasalahan yang ada di terkait meninggalnya taruna tingkat 1 Amirullah Aditya Saputra di STIP Marunda Cilincing. Cukup ya? Saya tanya lagi dokter. Resminya gimana? Sudah ada bukan penyidikan yang masalah ini berarti ada yang mukul bagian bibir, ada yang tempeleng lagi. Ya, pemirsa, itu tadi konferensi pers yang digelar di Jakarta Utara terkait dengan pembunuhan yang terjadi
yang akhirnya menewaskan seorang taruna di STIP. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan aksi kriminalitas yang terjadi di ibu kota, dan salah satunya ini terjadi di salah satu sekolah tinggi ilmu pelayaran. Sesaat lagi kita akan bahas di Speak After Lunch.